Take 1, 2, 3, go. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pokok bahasan kita kali ini tentang materi yang sangat penting dan juga masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang rechtbinding. Rechtbinding itu bagaimana intinya, inti dari kuliah yang lalu, rechtbinding itu apa? Penemuan hukum atau ijtihad yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan perkara. Nah, pekerjaan jurisprudensi. Nah, pekerjaan jurisprudensi ini yang dilakukan hakim tidak bisa dilakukan kalau tidak ada variabel yang satu ini, yakni proses hukum. Proses hukum itu bagaimana? Bagaimana hukum dibuat dan kemudian ditegakkan di kalangan masyarakat. Proses hukum itu intinya apa? Terkait dengan bagaimana hukum itu dibuat dan kemudian ditegakkan. Sampai nanti hakim mengambil alih dalam proses sengketanya, proses pengadilannya oleh hakim lewat apa kemarin rechtbinding. Nah, terkait dengan proses hukum ini atau bagaimana hukum dibuat regulasinya, berarti apa? Proses membuat peraturannya hingga peraturan itu ditegakkan di kalangan masyarakat oleh aparat-aparat penegak hukum. Nah, itu ya, pakai dengan proses hukum ini kayaknya itu sebagai gambaran kita buat metafora. Metafora, Anda membuat, misalnya Anda usaha membuat tidak restoran online tapi dapur online. Kalau restoran tahu ya, nah ini dapur online, di mana pesanan Anda peroleh lewat online misalnya sekarang. Nah, dapur online, pesanan Anda peroleh secara online, dan di situ Anda dituntut membuat masakan sesuai dengan pesanan. Nanti kemudian dioper oleh GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood. Nah, itu proses hukumnya begitu. Proses hukumnya berarti ada dua proses yang terjadi di dalam proses besar ini. Proses hukum ini mempunyai dua proses inti. Yang pertama apa? Proses pembuatan dapur online, dan kemudian proses pengantaran secara online. Bisa dipahami ya, prosesnya seperti itu. Nah, proses hukum atau proses membuat regulasi atau juga dikenal dengan istilah legislasi, ini Anda sebagai seorang chef dituntut membuat masakan sesuai dengan pesanan. Pesanannya apa? Nasi goreng bakar misalnya, goreng bakar. Nasi goreng bakar, bakarnya pakai torch misalnya, ya. Bakarnya pakai torch. Nah, sesuai dengan pesanan, dibuat, dimasak. Demikian juga regulasi dibuat oleh siapa? Seorang chef. Siapa? Chef yang membuat hukum. Chef yang membuat hukum siapa ini? Membuat regulasi, membuat peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat secara trias politika, siapa? Termasuk apa? Pihak legislatif, pembuat hukum. Di Indonesia siapa yang punya kewenangan membuat hukum?
Siapa yang punya kewenangan legislatif? Ya ini apa? Di MPR, DPR, DPD, dan juga Presiden. Yang terakhir ini yang utama malahan. Kita sering menganggap Presiden itu adalah kepala pemerintahan atau lembaga eksekutif. Tapi di Indonesia ternyata merangkap jabatan sebagai legislatif juga. Lembaga Presiden itu membuat regulasi, membuat undang-undang. Presiden ini bahkan hampir sekitar 80% dari regulasi peraturan perundang-undangan ini dirancang oleh pihak Presiden. Tinggal menunggu persetujuan dari DPR untuk membahasnya, membuat ya ini. Seperti halnya membuat regulasi, seorang legislatif juga mulai membuat daftar menu. Daftar menu yang bisa dipesan dan dipersilakan pada konsumen untuk menentukan apa pesanannya. Nah, legislatif mulai merancang, merancang masakannya, bahan-bahannya susun, terus diiris-iris, digoreng, dimasak, seperti itu ya prosesnya. Demikian juga dengan legislatif, membuat berbagai bahan-bahan. Bahannya apa sih? Aturan yang ada dalam masyarakat atau aturan yang ditransfer dari hukum internasional yang berlaku di masyarakat internasional dan diterima oleh masyarakat, dibuat, dirancang terlebih dahulu, didesain sedemikian rupa menjadi RUU. Rancangan, baru rancangan. Atau berarti bahan-bahannya sudah disiapkan. Tinggal nanti dimasak lewat pembahasan. Pembahasan itu kalau di DPR ada panja, ada pansusnya, panitia khusus maupun rapat-rapat komisi, dan kemudian meningkat ke rapat paripurna untuk dibahas secara final. Nah, baru kemudian nanti dimintakan persetujuan ke Presiden. Prosesnya banyak koki di sini. Dalam proses legislasi ada berapa koki? DPR, MPR, DPD, Presiden ya. Khusus undang-undang MPR itu kewenangannya terhadap undang-undang dasar saja. Yang undang-undang ini siapa? DPR, DPD sama Presiden. Itu regulasi di tingkat undang-undang. Nah, regulasi juga ada tingkatannya, ada level-levelnya. Di bawahnya undang-undang apa? Peraturan pemerintah. Siapa yang membuat peraturan pemerintah? Ya pemerintah. Siapa itu? Siapa kokinya? Presiden. Nah, lihat kokinya. Di tingkat undang-undang dasar kokinya MPR. Di tingkat undang-undang kokinya tiga. DPR, DPD, Presiden. Di tingkat PP, peraturan pemerintah, Presiden. Perpres, kelihatan ya namanya perpres itu apa? Presiden. Permen, perda, tinggal satu apa dua? Itu ya, gitu. Perdes, desa, kelurahan dengan DPD desanya. Nah itu terkait dengan proses hukum. How to make a law. Bagaimana cara membuat hukum. Prosesnya seperti halnya chef membuat masakan. Nah, masakan ini kemudian mulai menjadi pekerjaan delivery service. Dalam hal ini analoginya ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang mengantarkan makanan dari titik dapur online ini ke konsumen. Delivery service ini seperti halnya
metafora untuk menggambarkan bagaimana hukum ditegakkan. Nanti kalau tadi bagaimana hukum dibuat, kemudian bagaimana hukum ditegakkan. Hukum dibuat oleh analoginya chef tadi, kemudian hukum ditegakkan lewat delivery service. Nah, penegakannya bagaimana? Penegakannya ada beberapa pos. Oh, di Indonesia ada beberapa pos. Pos kepolisian, ini aparatur negara. Kalau ngomongin penegakan hukum, ngomongin tentang aparatur negara yang melakukan aksi, yang melakukan menjalankan fungsi penegakan hukum. Siapa itu? Polisi, jaksa, dan hakim yang mengadili. Ini ya. Nah, di tingkat pertama, penjemputan makanan dari dapur online tadi adalah polisi. Di mana polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan kalau ada tindak kejahatan. Nih, pekerjaannya polisi melakukan penyelidikan penyidikan hingga kemudian di BAP, berita acara pemeriksaan, kemudian dialihkan pekerjaannya ke jaksa. Nah, jaksa inilah yang mengantarkan. Jaksa fungsinya menghantarkan dari pos penjemputan dapur online menuju ke konsumen. Nah, sampai di konsumen ini menjadi pekerjaan hakim dalam mengadili perkara, termasuk juga menyelesaikan sengketa. Jadi ada 3 pos. Apa tadi? Pos penegakan hukum, polisi, jaksa, pengadilan, hakim pengadilan. Nah, ini ya, itu gambaran untuk mempermudah kita bagaimana proses hukum bekerja. Oh, belum kelihatan, belum connect. Nah, ini proses hukum berisi apa? 2 hal, pembentukan hukum, how to make law, sama how to deliver law. How to enforce the law, menegakkan hukum, law enforcement. Law making, prosesnya apa? Law making sama law enforcing. Secara akademik bisa diberikan istilah itu. Law making, pembuatan hukum, sama law enforcing, menegakkan hukum. 2 proses ini. Ya, kalau lihat secara antropologi, bagaimana hukum dibuat, prosesnya lumayan panjang. Intinya, hukum dibuat mencerminkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Hukum dibuat mencerminkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kenapa? Hukum ini harus sesuai dengan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Biar dalam masyarakat tidak terjadi pemberontakan. Alias hukum yang diberlakukan oleh negara diterima secara sosiologis oleh masyarakat. Masyarakat menerima dengan kepatuhan. Itu intinya. Tetapi kalau melihat mekanisme prosedurnya, ada proses sosial, juga ada proses politik. Kalau proses politik jelas lewat organisasi politik, lewat parpol-parpol, dalam mulai melis daftar calon legislatifnya, dikomandoi oleh ketua-ketua parpolnya, hingga kemudian
apa anggota-anggota parpol ini menjadi pejabat negara yang menduduki jabatan-jabatan ini, yang dengan fungsi-fungsi jabatan trias politika. Sorry, kecuali untuk yudikatif. Kalau yudikatif tidak terpengaruh oleh politik. Hanya jabatan yang terkait dengan politik apa? Jabatan legislatif sama eksekutif saja. Yudikatif tidak. Karena yudikatif, peradilan itu adalah lembaga yang merdeka. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan non partisan. Nah ini proses politik. Kita menduduki jabatan sebagai anggota DPR atau presiden, dia punya kewajiban membuat lawmaking, menjadi seorang chef. Ketika menjadi legislatif atau eksekutif, dia kedudukannya menjadi chef, membuat masakan berupa regulasi peraturan undang-undangan. Itu intinya. Ya, tujuannya jelas nanti menciptakan kepastian hukum dan merespon kebutuhan yang ada dalam masyarakat sebagai mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ya. Kemudian proses-prosesnya secara lebih rinci ada di sini. Lewat perencanaan terlebih dahulu, membuat daftar urutan menu masakannya lewat prolegnas, program legislasi nasional. Di prolegnas ini mulai membuat antrian daftar menu pesanan. Nah, kan semua ada antriannya. Di prolegnas juga membuat daftar antrian RUU yang akan dibahas lewat perencanaan. Ketika melakukan perancangan, ini lewat prolegnas terlebih dahulu. Jadi daftar RUU yang akan dibahas ini dan nanti akan disahkan. Nah, kemudian dari sisi penyusunannya juga ini, di tingkat RUU ya, ini legislasinya di tingkat regulasi, di tingkat undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang berarti apa? Perencanaan lewat RUU. Chef-nya siapa? Chef-nya siapa? Kalau undang-undang tadi apa? DPR, DPD, sama Presiden. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, pembahasan ada 2 tingkatan lewat pansus atau rapat komisi di tingkat pertama, dan kemudian di rapat paripurna dibahas dan disahkan hingga disahkan oleh Presiden. Tapi kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR. Pengesahan oleh Presiden hanya sifatnya opsional saja. Kalau 30 hari sejak diserahkan pada Presiden tidak juga disahkan oleh Presiden, maka undang-undang tersebut tetap berlaku. Karena kekuasaan legislatif ada di tangan DPR. Ini. Hingga kemudian diundangkan, ada proses pengundangannya, di mana RUU ini setelah disahkan menjadi undang-undang dan masuk dalam lembaran negara yang dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hingga kemudian setelah menjadi lembaran negara, mulai disosialisasikan di tengah masyarakat agar undang-undang yang baru ini diketahui, dipahami, disikapi, dan ditaati. Ini intinya, bagaimana regulasi seperti halnya masakan, bagaimana regulasi ini
dirancang, dimasak hingga nanti sudah menjadi masakan jadi yang siap dideliver oleh GrabFood sama ShopeeFood tadi. Ini proses low makingnya, ini low making untuk menunya berarti apa? Menunya tataran undang-undang. Ya, stakeholder siapa pembuatnya? Sebenarnya yang menjadi perlu adanya pengawasan. Masyarakat juga dilibatkan. Berarti ada unsur partisipasi masyarakat. Di sini masyarakat setidaknya mengawasi. Tapi sebagai koki utamanya adalah 3 lembaga tadi. Undang-undang, DPR, Presiden, DPD. Masyarakat mengawasi. Karena apa? Pembuatan regulasi ini harus transparan, itu akuntabel dan transparan. Siapa yang membuatnya? Semuanya harus transparan. Dan ini seluruh proses dari rancangan semuanya bisa kita monitor. Karena seluruh draft dan proses-proses regulasinya itu dipublish lewat website dari DPR terkait dengan legislasi ini. Seluruh prosesnya sudah di capture, didokumentasi, hingga kemudian masyarakat pun bisa memonitor untuk memperlihatkan bahwa proses-proses legislasi ini adalah akuntabel dan transparan. Itu. Nah, seperti halnya Anda melihat ini prosesnya bagaimana, sudah selesai nggak? Prosesnya, proses di HP ya lewat delivery service, setidaknya bisa memonitor dari sana. Ya, ini kalau Anda masih ingat komponen dalam legal sistemnya Lawrence Meyer Friedman, di mana ada legal substance, legal structure, legal culture. Anda melihat siapa yang mempunyai posisi sebagai law making di sini. Ayo, coba kita identifikasi siapa yang punya kewenangan untuk melakukan law making. Siapa subjeknya, dan apa objeknya. Dalam pembentukan hukum itu siapa subjeknya dan apa objeknya. Dan siapa penerima manfaatnya. Ayo. Dan dalam komponen legal sistemnya Lawrence Meyer Friedman ini komponen legal sistem, komponen-komponen dalam sistem hukum. Siapa subjeknya, apa objeknya, siapa penerima manfaatnya. Itu kalau bermanfaat, kalau merugikan namanya korban. Siapa yang menjadi korban? Ayo, coba lihat dari sisi subjeknya dulu. Siapa subjeknya? Siapa yang menjadi subjeknya di sini? Komponen mana yang menjadi subjek? Komponen siapa yang menjadi subjek? Yang aparatur negaranya, yang di trias politikanya, yang dua teratas dari trias politika, atau legal structure-nya, ini subjeknya, ini, atau dengan kata lain ini stakeholder-nya. Siapa yang pegang kendali dalam pembuatan hukum? Ini legal structure-nya, terutama dua dari trias politika di atas,
Ya ini pihak legislatif sama eksekutif. Yudikatif hanya menyelesaikan sengketa saja. Ini subjeknya siapa tadi? Legal structure. Lebih spesifik lagi siapa? Legal structure. Lebih spesifik lagi siapa? Legislatif sama eksekutif. Terus objeknya apa? Objek berarti produk hukumnya. Kan law making itu pembuatan hukum. Lah, produk hukumnya apa? Peraturan perundang-undangan. Termasuk apa dalam komponen legal system? Termasuk yang mana? Ayo diidentifikasi. Ini analisisnya mudah loh. Legal substansi hukum berupa norma-norma peraturan perundang-undangan. Ini objeknya. Legal substansi itu adalah objek dalam law making proses. Mudeng tum. Oh iya. Nah, baru siapa yang penerima manfaat atau sekaligus korbannya? Masyarakat. Di mana masyarakat ini akan bersikap. Kalau diberitahu mulai bersikap patuh atau membangkang atas aturan hukum yang dibuat. Ini. Kalau hukumnya merugikan masyarakat, masyarakat tentu akan berontak. Akhirnya muncul ketidakpatuhan. Kalau kepatuhan nanti ada ilmunya lagi, ilmu tentang kesadaran hukum, ada teorinya. Nah, ini. Kemudian aturan ternyata juga sifatnya, karakternya hierarkis. Pernah diajari teori Steuvenbow teori? Steuvenbow teori itu melihat bahwa hukum, aturan, peraturan perundang-undangan dibuat secara hierarkis atau berjenjang. Hukum itu tidak flat, tahu ya? Flat, tidak rata. Hukum itu berjenjang. Dari aturan yang menempati level tertinggi hingga terendah. Lihat, ini aplikasi dari Steuvenbow teorinya Hans Kelsen. Ada teori namanya tokoh dalam madhab hukum positif namanya Hans Kelsen. Ini mengungkapkan Steuvenbow teori. Nah, aplikasinya di Indonesia ini seperti ini. Dalam piramida regulasi, piramida peraturan perundang-undangan, bahwa undang ini berjenjang. Semakin tinggi undang-undang, semakin tinggi sebuah regulasi, semakin sedikit. Ini rumusnya itu, semakin tinggi regulasi, semakin sedikit. Tapi semakin rendah, semakin banyak. Bisa Anda bayangkan, undang-undang dasar itu di Indonesia 1 atau 2 yang berlaku? Ya, ada 3 Pak, ada UDS, ada undang-undang dasar RIS gitu ya. Ada undang-undang dasar 45, ada yang setelah diamandemen. Tapi yang berlaku mana? Undang-undang dasar 45 yang telah diamandemen. 1 yang berlaku. Tapi coba bayangkan di level terbawah, perdes di Indonesia, perdes banyak nggak? Sesuai dengan banyaknya desa yang ada. Ini rumusnya. Rumus berikutnya apa? Semakin tinggi regulasi, semakin abstrak sifatnya, mengatur hal-hal yang pokok saja. Berbeda dengan regulasi yang semakin ke bawah, semakin mengatur sifatnya operasional dan teknis. Semakin rendah regulasi, semakin mengatur hal yang teknis dan operasional. Mengatur tata
cara. Itu sifatnya. Nah, kewenangannya juga berbeda. Ada lawmaking, ada lawmakernya juga berbeda. Siapa lawmaker dari Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar 45 dibuat PPKI, Pak. Iya, benar. Secara sejarahnya. Sekarang kewenangan untuk mengubahnya siapa? Oleh MPR. Kemudian undang-undang. Tadi apa? Undang-undang DPR, DPD, Presiden. PP tadi apa? Presiden. Seterusnya. Itu lawmakernya. Nah, kemudian objeknya juga banyak. Kalau tadi terkait dengan jenjang. Kalau terkait dengan objek berarti apa? Diversifikasi peraturan. Banyak macam ragam peraturan yang perlu diatur. Banyak hal yang perlu diatur. Ada undang-undang yang mengatur tentang anggaran belanja negara. Ada undang-undang yang mengatur tentang HAM, hak asasi manusia, ada undang-undang. Intinya undang-undang ini membuat regulasi yang menjadi amanah konstitusi. Apa yang diatur dalam konstitusi ditindaklanjuti oleh undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Maka tidak heran kalau kita mendengar istilah undang-undang yang menjadi amanah konstitusi. Ini berbagai macam hal, objek. Ini yang menjadi objeknya, objek pengaturannya, objek apa tadi, legal substansinya. Legal substansinya banyak ragam objek yang perlu diatur atau peraturan perundang-undangan. Ada HAM, ekonomi, ketertiban, pendidikan, kesehatan, ya. Banyak ragamnya. Tapi setidaknya ketujuh hal ini mewakili objek hukum yang perlu diatur dalam pembuatan regulasi, lawmaking. Nah, kemudian juga regulasi juga perlu adanya evaluasi. Karena regulasi ini bisa dianggap sudah tidak lagi update. Sudah regulasinya, undang-undangnya sudah ketinggalan zaman, perlu diupdate biar sesuai dengan realitas kekinian. Makanya ada undang-undang yang melakukan perubahan dari undang-undang yang lama. Perubahan undang-undang sifatnya mengupdate. Bagaimana agar hukum sesuai dengan realitas yang ada di masa kini. Itu intinya. Tapi biar bisa mengupdate tentu ada proses evaluasi terlebih dahulu dan melihat bagaimana dampak dari peraturan ketika peraturan yang lama diberlakukan. Apa dampaknya? Dampak ini kemudian dievaluasi sehingga memunculkan regulasi yang baru. Ini terkait dengan lawmaking, pembuatan hukum. Hukum dibuat hingga menjadi sebuah masakan yang siap dihidangkan. Tapi itu belum selesai. Untuk apa makanan siap saji kalau tidak dimakan, kalau tidak dinikmati? Biar hukum dinikmati, bagaimana? Ya ada proses law enforcement-nya dong. Nah, proses law enforcement-nya, kita melihat ada pembagian, secara hukum ada pembagian hukum privat sama hukum publik, gitu ya. Ada pembagian hukum privat sama hukum publik. Ya, untuk hukum publik terkait dengan hukum pidana ini ditegakkan oleh 3 aparatur negara tadi. 3 aparatur negara penegak hukum. Siapa? Ingat ya, aparatur negara. Tidak pakai
A tapi A. Aparatur negara, bukan ke. Kalau ke jadinya apa? Aparatur negara, bukan ke. Kalau keparatur negara itu oknum. Ya. Ya meskipun di Indonesia itu oknum itu semakin banyak. Ini tantangan kita dalam penegakan hukum. Tapi ini aparatur negara. Aparatur negaranya lewat 3 institusi tadi yang saya sebutkan di awal. Siapa? Aparatur penegak hukum, polisi sebagai lembaga penyelidikan penyidikan, jaksa, lembaga penuntutan, hingga hakim dalam proses pengadilannya. Tapi ini untuk kasus hukum pidana. Untuk proses hukum selain hukum pidana lewat gugatan, lewat pengajuan permohonan gugatan. Kalau ada masalah rebutan sengketa tanah, misalnya, ngajukannya ke, ini masuk kategori hukum perdata. Warisan, sengketa warisan. Sengketa status anak. Ini anak siapa ini? Oh. Misalnya, hak keperdataannya bagaimana? Nah, ini lewat gugatan, mengajukan proses gugatan, di mana pengajunya namanya penggugat dan yang jadi lawannya namanya tergugat. Ini diadili di hadapan hakim. Ini proses penegakan hukumnya lewat proses pengadilan langsung, tidak lagi melalui proses lewat polisi sama jaksa, tapi langsung ke pengadilan. Demikian juga dengan perkara tata negara dan tata usaha negara. Ini langsung ke pengadilan. Kan gugatan judicial review misalnya ke Mahkamah Konstitusi, langsung saja ke Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan. Yang bisa tergugat siapa? Ayo, kalau Anda melakukan judicial review, yang bisa tergugat siapa? Objek gugatannya apa? Objek gugatannya adalah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, beda kalau perkaranya perkara TUN. Perkara TUN itu apa? Tata Usaha Negara, atau nama lain dari TUN. Perlu diingat ya, nama lain dari TUN, Tata Usaha Negara, nama lainnya ada Tata Usaha Negara, nama lainnya apa? Hukum administrasi negara. Administrasi itu kata lain, administrasi atau tata usaha itu adalah nama lain dari eksekutif, atau nama lainnya lagi adalah pemerintah. Ingat, sengketa tata negara itu sengketa tentang organ-organ negara, lembaga-lembaga negara secara umum. Kalau tata usaha negara sudah spesifik. Tata usaha negara sudah spesifik. Siapa? Spesifiknya di mana? Siapa yang jadi? Siapa ini? Pihak yang menjalankan fungsi administrator, fungsi pemerintahan. Siapa? Siapa? Lembaga eksekutifnya siapa? Lembaga eksekutifnya siapa? Lembaga eksekutif siapa? Pihak politika ada 3 ada yang menjalankan fungsi eksekutif siapa? Presiden. Oh, benar. Itu di tingkat pusat. Di daerah siapa? Di daerah siapa pemerintahnya? Gubernur. Tingkat 1. Tingkat 2-nya siapa? Wali kota, bupati. Itu pemerintah. Tingkat level desa siapa? Lurah. Itu eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan. Ini ya. Nah, itu kebijakan pemerintah bisa digugat.
Kalau kebijakan pemerintah dianggap merugikan, misalnya bupati mecat pegawainya sampai naik dewi. Nah, bisa diajukan putusan dari bupati ini, bisa diajukan gugatan ke mana? Siapa pengadilan yang menyelesaikan sengketa tata usaha negara? PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau Anda mau melakukan gugat cerai misalnya, itu termasuk masalah apa dan disengketakan di pengadilan mana? Nah, termasuk hukum perdata. Disengketakan di mana? Di pengadilan negeri. Kalau Anda non-muslim. Tapi kalau muslim, ke pengadilan agama. Ini bisa dipahami? Ini terkait dengan sistem hukum. Ini sekalian saya ngajar sedikit tata pengantar hukum Indonesia. Belum diajarkan ya? Diajarkan semester depan? Belum ya? Oh. Ya. Nah ini lembaga penegak hukumnya. Ini terkait dengan hukum pidana. Selain hukum pidana, siapa yang penegak hukumnya siapa? Penegak hukumnya siapa? Pengadilan, lembaga yudikatif. Kalau polisi, jaksa ini lembaga apa? Ayo, Satgas Politika termasuk lembaga apa? Polisi sama jaksa? Ya, berbeda nih. Ini lintas fungsi ketatanegaraan. Polisi sama jaksa itu lembaga apa? Termasuk dalam trias politika termasuk lembaga yang menjalankan fungsi apa? Fungsi pemerintahan. Loh kok menjalankan fungsi pemerintahan, Pak? Iya. Polisi mengatur ketertiban dan keamanan dan berada secara organisasi berada di bawah kendali siapa? Presiden. Termasuk jaksa juga sama. Jaksa siapa yang memilih dan memberhentikan polisi dan jaksa? Siapa yang punya kewenangan memilih dan memberhentikan jaksa? Siapa? Siapa yang punya kewenangan memilih dan memberhentikan polisi, Kapolri sama Kejaksaan Agung? Presiden. Oleh karena itu polisi sama jaksa adalah termasuk lembaga eksekutif. Nah, dalam proses penegakan hukum pidana ini lintas trias politika. Ya, ini kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif. Mudeng tom. Insyaallah. Penegakan hukum bisa ditinjau dari subjeknya maupun objeknya. Oh, subjeknya, siapa yang menjadi subjeknya? Ya ini subjeknya. Siapa yang menjadi subjeknya? Penegakan hukum. Terus objeknya siapa? Objeknya siapa? Nah, ini bisa kalau tadi subjek bisa ditinjau dalam arti sempit sama luas. Masyarakat pun bisa menjadi aparat penegak hukum, tapi karena yang punya kewenangan terbatas, ini harus aparatur negara, harus lembaga negara. Masyarakat biasa tidak bisa main hakim sendiri, mulai dibatasi. Kalaupun masyarakat sifatnya pembantuan, misalnya kalau ada tindak pidana, masyarakat bisa melaporkan. Itu fungsi.
Siapa yang menjadi subjek dalam penegakan hukum? Ini subjeknya. Nah, kalau objeknya siapa? Nah, yang menjadi objek penegakan hukum apa? Termasuk dalam komponen legal sistemnya Mayer Friedman tadi. Apa? Yang menjadi subjeknya siapa? Aparat hukum, legal structure. Terus yang menjadi objek penegakan hukum sama atau dengan law making tadi, law enforcementnya juga sama. Siapa yang menjadi subjek sama objeknya? Yang menjadi objeknya siapa? Yang menjadi objek penegakan hukumnya legal substance atau aturan hukum yang ditegakkan. Yang ditegakkan apa? Aturan hukum. Ini aturan hukum apa yang ditegakkan? Aturan hukum berupa undang-undang. Inilah yang ditegakkan oleh aparatur penegak hukum dari level kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Itu objeknya. Penerima manfaatnya atau sekaligus korbannya siapa? Penerima manfaatnya atau sekaligus korbannya masyarakat. Itu tergantung baik atau buruknya peraturan. Makanya dalam membuat peraturan maupun penegakannya harus orang-orang yang bijaksana dan juga bijak sini. Oh iya. Nah ini tantangannya. Ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Aparatur negara harus bersih dari tindak tercela. Tapi untuk kadang untuk biar tetap diterima masyarakat, sayangnya ini aparatur negara biar tetap baik di mata masyarakat, bukan kinerjanya yang diperbaiki, tapi malah melakukan pencitraan. Nah itu yang nah itu seharusnya memperbaiki kinerjanya, aparatur penegak hukumnya memperbaiki kinerjanya. Penyalahgunaan kekuasaan jangan sampai dilakukan. Itu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Wah, berarti tidak ada. Ya, apapun itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.